Saudaraku, berbicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus beberapa kali membicarakan hal itu melalui beberapa perumpamaan. Dalam Injil Markus pasal 4, 26 sampai dengan 29, hal kerajaan Allah di sini ada perumpamaan berkenaan dengan musim menuai. Tuhan Yesus berbicara hal kerajaan Allah, Dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Markus 4, 26 sampai dengan 27. Hal kerajaan Allah bagaimana terjadinya? Tidak diketahui oleh seorang pun. Jadi kalau ada orang yang mereka-reka, kemudian juga mencoba menggambarkan dan menjelaskan, memang sebagian besar menjelaskan hal kerajaan Allah itu gambaran yang begitu indah dan menawan, dan itu membuat setiap orang ingin berada atau menjadi bagian dalam kerajaan Allah atau masuk dalam kerajaan Allah. Namun di sini dikatakan bahwa hal kerajaan Allah tidak seorang pun tahu selain daripada Allah sendiri. Hal kerajaan Allah adalah misteri Allah, misteri ilahi. Hanya Allah sendiri yang tahu dengan pasti. Kerajaan Allah menunjuk kepada kedaulatan dan kuasa pemerintahan Allah. Hukum-hukum yang berlaku pasti memberikan keadilan dan keadaban. Kekuasaannya meliputi hukum yang mengatur tatanan alam semesta, dengan hukum alamnya seperti tabur, tumbuh, berkembang, dan berbuah, menjadi matang dan siap dituai. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dalam Markus 4:28-29. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya, termasuk dari benih ditaburkan hingga musim tuai tiba. Semua terjadi begitu saja menurut keterbatasan pengertian manusia. Namun sesungguhnya setiap detail kejadian ada dalam kedaulatan Allah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Saya ingin mengulangi lagi, semua yang terjadi berkenaan dengan tumbuh kembang suatu tanaman dan hingga berbunga dan berbuah. Manusia bisa mengamati dan bisa menyampaikan perakiraan-perakiraannya. Namun secara detail hanya Allah sendiri yang tahu. Semua terjadi begitu saja menurut keterbatasan pengertian manusia. Namun sesungguhnya semua terjadi dalam dan oleh kendali Allah. Saudaraku, usahakan untuk mengetahui apa yang seharusnya kau ketahui. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan jangan memaksakan diri untuk mengetahui apa yang tidak mungkin untuk kita mengerti. Berusaha untuk mengetahui apa yang dapat kita ketahui. Usahalah mengerti apa yang dapat kita mengerti. Usahalah memahami apa yang seharusnya kita pahami. Tetapi di luar itu, lebih daripada itu, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu segala sesuatunya. Dalam poin ini atau poin itu, berserah sepenuhnya kepada otoritas Allah, dan kerjakanlah apapun yang terjadi atau apapun yang menjadi tugas tanggung jawabmu sesuai dengan porsi kapasitasmu tanpa berkeluh kesah. Ini luar biasa pembelajaran untuk kita hari ini. Ketika kita berbicara tentang hal kerajaan Allah, kita tahu bahwa itu adalah misteri ilahi. Semua ada dalam genggaman tangan Allah. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh usaha, dengan penuh kerja keras, dan serahkanlah hasilnya bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah.
Jangan memaksakan diri untuk mengetahui apa yang pasti tidak dapat diketahui. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah untuk segala sesuatu dan segala hal berkenaan dengan hidupmu dan masa depanmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.